Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami tim Tobat Nakal Official. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau klarifikasi kali ya namanya. Ya, betul. Kita mau bahas nih video yang kita upload kemarin itu tentang pesugihan siluman kera di rumah di Depok. Jadi banyak komentar-komentar dari teman-teman yang mempertanyakan kali ya. Mempertanyakan kok kenapa tim Tobat Nakal bilang itu cuma mitos. Padahal banyak orang yang sudah eksplor di situ bilangnya itu fakta. Tapi terlepas dari itu, kita mengucapkan dulu ya, terima kasih nih sama teman-teman yang sudah berkomentar, sudah kasih kritikan, masukan, apalagi yang buat support terus tim Tobat Nakal buat eksplor dan menguak fakta atau mitos. Cuma kita mau cerita, awalnya sebenarnya gimana sih kita bisa eksplor di situ gitu? Awalnya gitu. Jadi awalnya gini teman-teman, kita itu dapat narasumbernya itu dari channel-channel YouTube sebenarnya. Banyak nih channel-channel YouTube explore di tempat tersebut yang mengiyakan bahwa memang ada pesugihan kera. Jadi gini teman-teman, teman-teman bisa simak nih nanti video yang kami tayangkan, narasumber dari mana-mana aja nih. Kita simak video berikut ini. Sejarah kelam rumah tua Depok serta kematian tragis sang pemilik rumah yang berprofesi sebagai pengusaha aki diungkap oleh konten kreator asal Depok bernama Gojes lewat video berjudul Cerita Rumah Tua Depok dengan sumber Task Force TV. Dalam videonya, Gojes mengungkapkan sebelum dikosongkan, rumah tua tersebut sempat dihuni oleh sang pemilik beserta ketiga anaknya dan seorang security. Namun entah kenapa ketiga anak sang pemilik rumah tiba-tiba saja pergi meninggalkan rumah. Dan pada suatu hari di tahun 2005, sang security mendengar teriakan minta tolong dari kamar mandi. Sesampainya di depan kamar mandi, pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci. Sementara teriakan minta tolong majikannya masih terus terdengar. Anehnya, security juga mendengar suara-suara erangan marah dari sekelompok kera dari dalam kamar mandi. Lantaran takut, security itu kemudian memanggil warga untuk membantunya mendobrak pintu kamar mandi. Setelah pintu kamar mandi terbuka, terpampanglah kondisi yang mengenaskan. Sang majikan sudah dalam kondisi tewas dengan banyak bekas cakaran di tubuhnya. Benarkah sang pemilik rumah mempraktekkan pesugihan? Jadi di video kali ini gue nggak eksplor ya, jadi gue cuma mau ceritain fakta sesungguhnya yang terjadi di rumah ini. Jadi waktu gua pertama kali nge-explore, terus yang gua ngajak anak indigo, dugaan pertama itu rumah ini kosong karena masalah finansial. Tapi ternyata belum sepenuhnya benar. Udah benar ada masalah finansial, tapi belum sepenuhnya benar. Oke, jadi rumah ini itu yang awal itu kan ownernya itu punya pabrik gitu, pabrik yang di sebelah rumah ini ya, pabrik kaki. Nah, terus pabrik itu tutup tahun sekitar 90-an, gua nggak tahu 90 berapa tutupnya. Tapi produksi masih berjalan sampai tahun 2000-an. Jadi ya semacam kayak cuci gudang lah. Nah, di situ nggak lama istrinya si Koko tuh meninggal, tapi natural cause ya, jadi nggak ada sangkut pautnya sama tumbal. Kebetulan keluarga ini tuh si Kokohnya punya anak tiga-tiganya perempuan ya. Cicinya nih ya fotonya di sini. Kalian juga pasti udah pernah lihat di video gue yang sebelumnya. Terus akhirnya ya anak-anak itu yang namanya orang kaya di kuliahannya pada jauh-jauh di luar negeri dan segala macem. Akhirnya ya udah setelah si Koko ditinggal istrinya meninggal, ya ditinggal istrinya wafat, dia tinggal berdua aja sama security. Nah, security itu tinggal di pavilion sebelah sana. Suatu hari di tahun 2005, si security itu dengar suara teriakan lah dari dalam rumah ini. Itu disamperin ternyata dari kamar mandi yang di belakang ya. Nah, buat yang kalian yang penasaran kamar mandinya itu kayak gimana, simak cuplikan video gua ya. Jadi kalau kata narasumber gua, di kamar mandi inilah si owner pemilik rumah ini meninggal secara mengenaskan ya. Jadi di suatu hari di tahun 2005, si security yang kebetulan hanya tinggal berdua sama si pemilik itu dengar suara teriakan minta tolong dari kamar mandi ini. Pas mau disamperin ternyata pintunya dikunci. Karena si security-nya panik, karena terus-terusan minta tolong, dia manggil warga. Nah, ada beberapa warga yang kesini. Nah, pas mau didobrak, kedengeran suara monyet rame di dalam kamar mandi. Rame lah monyetnya.
takut begitu didobrak nanti monyetnya keluar nyerang warga. Akhirnya mereka nunggu. Setelah beberapa saat suaranya itu hilang ya. Suaranya itu hilang. Begitu dibuka, si Koko udah terkapar di kamar mandi ini dengan kondisi tembok-tembok ini tuh kotoran ya, beraknya itu tuh belempetan di tembok dan badannya tuh penuh luka cakaran monyet gitu. Juga merenggut nyawa sang tuan. Latar belakang tempat ini kan rumah plus pabrik aki. Itu udah 25 tahun dikosongkan karena yang punya itu punya pesugihan. Pesugihan yang mungkin buat naikin harta mereka atau apa. Dan konon katanya juga dulu ngasih tumbal dan dibuang di sumur. Juga ceritanya yang di belakang itu ada makhluk besar hitam yang sering ngeganggu sih, yang mbak-mbak ini keliling-keliling sini sih, kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di pabrik. Katanya sih yang warna merah gitu. Nah teman-teman, itu tuh video yang bikin kita jadi penasaran ya, bikin kita kepo, kita explore tempat itu gitu. Itu tuh videonya. Cuman setelah kita explore, setelah kita dapat hasil, dapat kesimpulan bahwa tidak ada indikasi-indikasi di situ adanya pesugihan, kita juga harus cross check dan juga harus klarifikasi sama warga setempat. Nah, warga setempat yang kemarin kita ajak ngobrol itu Karang Taruna di situ, Ya. Karang Taruna di situ. Dan posisi rumahnya itu emang samping-sampingan persis gitu sama lokasi rumah yang kita explore. Bahkan yang kemarin kita bahas itu, ya beliau juga kaget. Kenapa kok orang banyak yang bilang di situ ada pesugihan, terus juga meninggalnya dicakar-cakar gitu kan. Padahal beliau juga cerita kalau memang yang meninggal itu, owner itu enggak dicakar-cakar, enggak. Sakit. Karena memang sudah usia, terus sakit. Makanya kan itu yang bikin kita tambah yakin dengan penelusuran yang kita lakukan bahwa di situ hanya mitos tentang pesugihan di rumah Depok. Intinya sih gitu. Ya sekarang gini aja buat teman-teman nih, kemarin kan nanyain buktinya, faktanya apa? Kita simak video berikut ini. Kali dalam ketok-ketok gitu di kamar mandi segala macam. Kalau itu kita juga nggak tahu ya, kurang tahu kebenarannya, cuman memang tahu kita memang dia sakit ya dia. Itu sakit. Yang pemilik rumah itu ya? Pemilik rumah ini memang sakit. Satu sakit, satu juga udah lansia ya. Maksudnya udah umur ya, Jadi kayaknya juga sempat kaget itu, dibilang meninggalnya di kamar mandi. Suara monyetnya ada suara monyet. Kalau itu ya kebetulan kita warga sini nggak pernah dengar hal seperti itu. Memang kita tahunya dia sakit. Tapi udah lama. Oh dulu yang tadi yang pertama tuh yang kalau foto tadi itu gambarannya ya, bukan orang yang meninggal balik lagi hidup, bukan meninggal aja udah dijawab dikubur disiksa apa dapat hikmat kan gitu. Jadi nggak ada ceritanya orang yang meninggal gitu kan. Jadi gambarannya itu itu nggak ada cuma memang dia namanya media ya, apalagi yang ngasih informasi media yang tidak besar, banyak orang lihat, banyak orang hanya percaya, banyak kita lah para itu makanya dia menelusuri nanti begini ketika kita telusuri langsung ternyata nggak impor. Itu sebenarnya tujuan kita biar orang bisa melakukan dia ini Tuhan tuh itu minta aja sama Tuhan gitu, yakin itu sama Tuhan, bukan apa nggak ada baik ini aman, baik gimana aja pasti aman. Kalau itu sih memang jadi garis besarnya ini tempat daripada itu gambaran logikanya
meyakini karena memang ini nggak terjual ini paling kayak milik ya. Tapi kalau dari pihak anak yang terakhir ya udah kita jual. Kalau dari aku ya yang terakhir bilang kalau dia dapat darah juga nggak masalah kan masalah daripada ini rumah punya kenangan tapi terbengkalai gitu aja. Tapi mungkin dari pihak yang tua-tuanya lah dia nggak mau, dia yang merasa pengen memiliki penuh lah. Mungkin ya kalau ini kedua buat gue sendiri ya kita nggak tahu ya bang, pikiran tapi memang kalau dibilang bang kalau tadi pas ke dalam itu berarti strategi gitu ya Pak. Nah, sampai saat ini pun ini kita coba untuk bersihin yang sebelah sini mau kita kelola untuk parkiran atau apa dan nggak begini biarin aja karena sebelah kan ada ulah nih kita bisa ini parkiran tapi mereka nggak udah biarin aja karena konflik video sebagai bukti nyata buat tim Tobat Nakal kenapa meyakini gitu Bang, bahwa memang di situ adalah mitos gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang tadi simak tuh videonya itulah bukti nyata yang kemarin teman-teman perdebatkan lah. Gitu. Jadi gimana nih kelanjutannya Bang? Jadi clear nggak? Ya harusnya clear. Harusnya clear. Kenapa? Harusnya clear. Iya kenapa? Karena kita sudah memberikan bukti baik di lapangan saat kita penelusuran bahwa banyak bukti-bukti fakta dari foto-foto yang memang masih ada gitu, nggak diambil atau segala macam. Dan kalau memang di dalam keluarga itu sedang ada konflik, mari kita doakan sama-sama agar supaya konflik itu segera berakhir. Agar supaya keluarganya menjadi keluarga yang rukun, keluarga yang ibaratnya harmonis lah ya, harmonis. Kita doakan teman-teman. Kalau memang istilahnya ini bisa jadi pembelajaran buat yang lainnya, silakan di-share videonya. Ya, silakan di-share. Syukur-syukur nanti malah anaknya bisa nonton. Karena di situ pasti ada satu hal yang lebih baik lagi buat diri kita juga untuk yang nonton lah, kasarnya seperti itu. Yang paling penting jangan sampai kita percaya sama mitos. Jangan sampai kita takut sama mitos. Jangan sampai kita dikecoh sama godaan-godaan. Kenapa? Karena setan mempunyai banyak jalan untuk menggoda manusia. Salah satunya dengan cerita-cerita. Yang perlu kita yakini adalah hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita berserah, dan hanya kepada Allah kita menyembah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Ya. Cuma yang jelas gini teman-teman, ini sih semuanya balik lagi ke pribadi masing-masing. Betul. Teman-teman mau percaya ini sebuah fakta atau ini sebuah mitos, ya balik lagi ke teman-teman nih gitu. Kami tim Tobat Nakal nggak memaksakan apa yang kami percayai, apa yang kami yakini buat teman-teman percayai juga. Yang jelas kami udah lakukan penelusuran, udah lakukan pembuktian dengan fakta. Ya. Mungkin kurang lebihnya itu aja yang bisa kita sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, ada salah-salah penyampaian, kita mohon maaf. Dan tinggalkan komentar teman-teman, kasih masukan terus untuk perbaikan kita. Dan pastinya kita akan berikan hal yang terbaik berawal dari kejujuran. Karena kalau konten kita awali dengan ketidakjujuran, maka kedepannya tidak akan mendapatkan sebuah keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tobat Nakal izin pamit.